Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kami ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Eis Novia Fitri, Muhammad Fadli, dan saya sendiri Zahra Rehantaya Mansurina. Pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan makalah kami yang berjudul Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadliyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang disebut Aswaja adalah golongan yang mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, sebagaimana disebutkan dalam hadis An Abdillah ibni Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israel tafaraqat a'la fintaini wa sab'ina millatan wa taftaraqat ummati a'la salasin wa sab'ina millata kulluhum finnar illa millata wahidatan. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Dari Abdillah bin Amr berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umat Bani Israel terpecah belah menjadi 72 golongan, dan umatku nanti akan terpecah belah menjadi 73 golongan, yang mana 72 golongannya masuk ke dalam neraka, dan yang satu golongannya masuk ke dalam surga. Lalu para sahabat bertanya, siapakah satu golongan yang masuk surga itu ya Nabi? Lalu Nabi bersabda, golongan yang masuk ke dalam surga yang selamat adalah golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabatku. Riwayat Imam Tirmizi nomor 2565. Nah, berdasarkan hadis di atas, Islam Aswaja dapat diartikan sebagai ajaran, maksudnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat-sahabatnya, dan beliau mengamalkannya, kemudian para sahabat ikut mengamalkannya. Diperkuat dengan hadis taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabiyyi. Riwayat Malik fi Mu'athar, yang artinya, aku Muhammad telah meninggalkan pada kalian 2 perkara. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnatan Nabi, Al-Hadis. Konsep dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang disebut Aswaja secara etimologis berarti orang yang mengikuti sunnah Nabi dan para pengikut jamaah sahabatnya. Secara terminologis, Aswaja dipahami sebagai manhaj atau metode beragama yang merujuk pada pemahaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, dan tabi'ahum. Dalam tradisi keilmuan Islam klasik, Aswaja mencakup 3 pilar utama, yaitu akidah, fikih, dan tasawuf. Nah, ketiga aspek ini menjadi pondasi penting yang dipertahankan Nahdlatul Ulama dalam merumuskan Aswaja An-Nadliyah sebagai pedoman kehidupan beragama, yang mana 3 pondasi ini, yaitu akidah, fikih, dan tasawuf, akan dilanjutkan oleh teman saya. Aspek akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dalam bidang akidah, Aswaja An-Nadliyah mengikuti teologi Asy'ariyah yang dikembangkan oleh Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari serta teologi Maturidiyah yang dikembangkan oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi.
Aspek fikih, mazhab Syafi'i sebagai rujukan. Dalam bidang syariah atau fikih, Aswaja dan An-Nadiyah merujuk pada 4 mazhab fikih, khususnya mazhab Syafi'i yang paling berkembang di Nusantara. Aspek tasawuf, Al-Junaidi dan Al-Ghazali. Dalam Aswaja An-Nadiyah, tasawuf yang dinaturkan adalah tasawuf akhlaki yang dikembangkan oleh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan diperkuat melalui karya-karya Imam Al-Ghazali. Aswaja An-Nadiyah dalam konteks keindonesiaan. Aswaja An-Nadiyah dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama atau NU bukan sebagai ajaran yang kaku, melainkan sebagai pendekatan yang responsif terhadap kondisi sosial di Indonesia. Pendekatan ini menekankan pada sikap moderat, toleran, serta menerima budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan demikian menghasilkan ciri keagamaan yang khas dikenal sebagai Islam Nusantara atau Islam yang ramah, damai, dan mampu beradaptasi dengan keragaman. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadiyah, dapat disimpulkan bahwa Aswaja An-Nadiyah merupakan manhaj beragama yang berakal dari tradisi ulama klasik, yaitu akidah Asy'ariyah Mutaduriyah, fikih mazhab Syafi'i, serta tasawuf akhlaki Al-Ghazali dan Al-Junaid. Manhaj ini kemudian dikontekstualisasikan oleh Nahdlatul Ulama sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Manhaj ini terbukti relevan dalam memperkuat modernisasi beragama, menjaga tradisi Islam Nusantara, serta merawat harmoni sosial di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Selain itu, peran lembaga NU melalui pendidikan pesantren, dakwah, dan dokumen resmi sangat signifikan dalam mengawal keberlanjutan ajaran Aswaja An-Nadiyah. No. Wait.